Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Bapak Ibu Saudara, Amsal yang akan kita bahas pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasal 11 ayatnya yang ke-24. Amsal pasal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saya baca di dalam beberapa terjemahan yang lain dikatakan demikian. Ada orang suka memberi, tapi bertambah kaya. Ada orang suka menghemat, tapi bertambah miskin papa. Orang yang suka menolong orang lain dengan hartanya, mungkin saja bertambah kaya. Tetapi orang kikir mungkin kehilangan segala-galanya. Ya, orang yang murah hati akan bertambah kaya. Dengan menyirami orang lain, ia menyirami dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Amsal hari ini mengajarkan sesuatu yang berbeda ya. Di dalam kehidupan Kristen kita memiliki nilai yang berbeda dengan konsep dunia. Dalam konsep dunia orang selalu berpikir ketika mendapatkan jabatan, tentu jabatan itu gaji dan tunjangannya juga bertambah kan ya. Penghasilan dia semakin besar, dia berpikir untuk dirinya sendiri, memuaskan dirinya sendiri. Sehingga tidak heran begitu ada pejabat ya yang diberikan jabatan tanggung jawab ya, oknum tersebut yang tidak mengerti tentang fungsi dan tujuan kenapa Allah memberikan dia jabatan akan korupsi, akan pencuri, akan merampas, akan menggunakan kesempatan ya. Otoritas yang ada itu dia pakai untuk menguras orang, ya, menahan upah kerja orang, dan pada akhirnya dia berpikir dengan demikian dia akan bertambah kaya. Padahal firman Tuhan bilang, kalau engkau pelit, engkau kikir, maka yang ada hidupmu akan senantiasa ada dalam kekurangan, engkau akan ada di dalam persekutuan senantiasa. Nah, firman Tuhan jelas berbicara kepada kita melalui Amsal hari ini. Kalau kita diberikan kekayaan oleh Tuhan, kalau Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan mau supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga dalam Amsal ini berkata bahwa ada orang yang suka menolong orang lain dengan hartanya, mungkin saja bertambah kaya. Tetapi orang yang kikir, orang yang coba hemat secara luar biasa, orang yang pelit, yang ada dia bertambah miskin papa, dia akan selalu hidup dalam kekurangan, dan mungkin dia akan selalu senantiasa bersungut-sungut. Padahal mungkin dia hemat secara luar biasa. Dari sini kita belajar, ada ungkapan dunia bahwa ya, take and give, kita mengambil dan kita memberi. Tapi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita akan jumpai banyak ayat Alkitab yang mengatakan bahwa menjadi orang Kristen, engkau harus memberi terlebih dahulu. Engkau harus berkorban. Engkau menabur, maka engkau akan menuai. Engkau memberi dulu, baru bisa engkau mendapatkannya. Sehingga di bagian teks lain firman Tuhan juga berkata bahwa barang siapa melakukan perbuatan baik, melakukan kemurahan kepada orang yang susah, kepada orang yang menderita, orang yang mau berbagi ya dengan orang yang miskin dan papa, maka sesungguhnya dia memiutangi Tuhan. Artinya bahwa Tuhan tidak mungkin akan meninggalkan kita. Setiap orang yang sudah mau berkorban, menolong orang lain, setiap orang yang suka menabur, suka memberi, Tuhan pasti akan memberkati hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hal ini penting karena ini menjadi suatu bukti, buah bahwa kita telah bertobat, kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah diselamatkan, sehingga kehidupan kita akan menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab berkata apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Selain itu juga kita meneladani ya sifat daripada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Ketika ada di dunia, Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 37 sampai 38 firman Tuhan berkata, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ketika kita berkata bahwa kita telah lahir baru, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka buah yang akan terlihat atau nampak adalah buah kebaikan, buah kebenaran, buah keadilan. Maka kita meneladani apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia. Ketika ia dipenuhi, dia diurapi oleh Bapa di sorga dengan Roh Kudus, maka Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Karena itu mari kita sebagai orang Kristen fokuskan diri kita untuk terus berbuat baik. Tabur kebaikan, belajar memberi, maka percaya Tuhan
pasti akan memberkati hidup kita, ya. Karena itu, jangan menjadi orang yang tamak, jangan menjadi orang yang serakah. Ketika Tuhan berikan engkau jabatan, engkau sukses dalam bisnismu, sesungguhnya Tuhan mau dengan kekayaanmu itu engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika gajimu semakin besar, ketika pendapatanmu semakin besar, maka perluaslah atau perbanyaklah orang-orang yang engkau tolong. Dan percayalah, Tuhan akan memberkati engkau dengan sesuatu yang lebih besar, dengan satu tujuan. Kapasitas memberimu, kehidupanmu akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kita menjadi bijaksana di dalam hidup ini. Dan saya menutup renungan ini dengan salah satu video yang saya terberkati tentang Laut Mati dan juga tentang Sungai Yordan, ya, Danau Galilea. Dan kita akan mendapatkan sebuah gambaran jelas bahwa tentang bagaimana kehidupan kita harus memberi, harus menolong orang lain. Dan percayalah, pada akhirnya kehidupan kita akan menjadi berkat. Berikut videonya. Tahukah saudara, di Israel ada dua tempat yang paling terkenal. Yang satu namanya Danau Galilea, yang satu namanya Laut Mati. Danau Galilea dan Laut Mati itu dapat aliran air yang sama dari Sungai Yordan. Tapi sekalipun mereka dapat sumber air yang sama, ada kehidupan yang berbeda. Yang satu, Danau Galilea, penuh dengan ikan, penuh dengan tumbuhan yang subur. Yang satu, Laut Mati, nggak ada kehidupan. Pohon-pohon nggak tumbuh di sana. Kok nggak, saudara? Alasannya apa? Sederhana. Karena air yang diterima oleh Danau Galilea, ketika dia terima dari Sungai Yordan, dia alirkan lagi ke sungai-sungai kecil. Tapi kalau Laut Mati, apa yang dia terima dari Sungai Yordan, dia tampung sampai kemudian jadi busuk dan garamnya tinggi. Makanya disebut sebagai Laut Mati. Orang yang mati rohaninya adalah orang yang berpikir bahwa berkat semua yang dia punya miliknya sendiri, dan dia tidak pernah bagikan kepada orang lain. Makanya gini, orang yang paling kaya bukan orang yang punya apa, tapi orang yang bisa berbagi apa buat orang lain. Baik, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kiranya video tadi jelas, ya, memperjelas apa yang dipesankan oleh firman Tuhan. Mari kita terus berjalan berkeliling seperti Yesus yang melakukan perbuatan baik. Dimanapun kita berada, kita lakukan kebaikan di dalam rumah, lingkungan pergaulan, pertemanan, di pelayanan. Marilah tabur kebaikan, maka percayalah kita akan mendapatkan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.